Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial untuk menentukan indeks Miller menggunakan aplikasi PowderX. Jadi di sini bisa kita lihat tampilan aplikasi PowderX dilengkapi dengan beberapa ikon dan juga fungsinya masing-masing. Nah, fungsi utama dari PowderX ini yaitu untuk menentukan indeks Miller. Jadi indeks Miller itu adalah suatu sistem notasi yaitu H, K, dan L pada kristarografi yang digunakan untuk menunjukkan kisi-kisi bidang dan arah dari sebuah kristal. Indeks Miller berhubungan dengan perpotongan bidang tersebut dengan sumbu dari sebuah unit cell. Nah, jadi langsung saja di sini saya sudah punya data yang harus diolah. Ya, di sini sekarang kita buka. Jadi di sini hal yang pertama kita lakukan adalah kita blok semuanya, lalu kita copy, kemudian kita klik file, new, dan paste. Setelah itu kita hapus keterangan-keterangan berupa huruf. Tapi hati-hati di sini jangan sampai ada data yang terhapus karena bakal merubah senyawa yang akan kita analisis. Setelah delete, sekarang kita klik file dan save as. Di sini kita klik all file dan name-nya data senyawa. Nah, di sini kita kasih dot dan formatnya ASC. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah kita save, sekarang kita buka Excel. Dan di Excel ini kita open file dengan cara klik file, open, dan ini jangan lupa kita ganti jadi all file karena kalau tidak diganti nggak akan muncul file dengan format ASC yang tadi kita edit. Di sini kita open. Setelah kita klik open akan muncul tiga tabel seperti ini yang bisa teman-teman lihat di layar. Jadi di sini kita pilih yang delimited. Setelah itu kita klik next. Setelah itu jangan lupa klik comma. Setelah itu next dan finish. Oke, dan di sini udah keluar data-datanya. Setelah itu kita blok dan kita copy. Teman-teman copy terus di sini kita paste agar letaknya itu ada di baris ketiga. Di sini saya paste. Nah, seperti ini. Dan di sini teman-teman kasih nama sampel. Sampelnya itu biar teman-teman ketahui dari aplikasi sebelumnya yang namanya Match atau QualX, dan di sampel kelompok 4 ini kami telah mendapatkan sampel bernama Pyrolusite. Oke. Udah, setelah itu di sini kita harus menyantumkan jumlah datanya nih. Karena nggak mungkin untuk menghitung satu-satu, maka kita gunakan rumus di Excel dengan mengklik more function, statistical, and count. Di sini. Setelah itu dan kita enter, kita klik. Jadi di sini punya data yang jumlahnya itu 8.501 data.
Setelah itu kita klik file dan save. Di sini teman-teman harus save dengan format teks MS-DOS. Nah, setelah itu kita kasih nama lagi datanya Hieroglyphic. Kita kasih dot. Jadi dikasih namanya seperti ini formatnya. Setelah itu kita save. Ya, ini kita klik OK dan yes. Oke. Setelah itu kita langsung buka aplikasi Powder X-nya. Jadi tampilan Powder X itu seperti ini. Di sini ada beberapa icon dan juga beberapa fungsinya. Seperti di sini yang biasanya umum digunakan itu biasanya yang ini subtract background, atau untuk mengatur background dari grafik, dan juga sebelahnya ini ada smooth data. Jadi smooth data ini buat merapikan atau menghaluskan grafiknya. Setelah itu di sini ada import extract data. Teman-teman kalau mau import data bisa pakai yang ini atau klik file secara manual import data. Di sini banyak pilihannya. Ini bisa disesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Kalau di sini saya pakai data yang X, Y, X dan Y. Oke, setelah itu open data yang telah kita olah di Excel sebelumnya. Kita cari dulu datanya. Ya, ini dia datanya. Lalu kita klik open. Ya, setelah klik open, di sini teman-teman bisa lihat sudah terbentuk plotnya dari data yang sudah kita pilih ya. Nah, kemudian di sini hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengklik icon background, dan ini udah ada nilai defaultnya, jadi udah kita bisa klik show dan oke. Setelah itu klik smooth data yang gunanya buat menghaluskan data. Di sini bisa disesuaikan. Jadi saya pakai 25 dan noise levelnya kira-kira 80. Kemudian show dan off. Ya, di sini bisa terlihat lebih rapih datanya. Kemudian klik subtract background lagi dan kita klik show dan oke. Oke, jadi kita udah punya data seperti ini. Sekarang yang harus kita kerjakan itu mencari puncaknya. Jadi di sini udah kelihatan beberapa puncaknya yang paling menonjol ya. Yang paling bagus itu adalah puncak yang tinggi. Puncak yang tinggi-tinggi. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya, yaitu dengan cara pick. Kita pilih simple pick. Nah, di sini kita ada tabel pick search 1. Jadi di sini select point dan intensity limitnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan data. Select point ini saya mau pakai 93 dan intensity-nya saya mau pakai kira-kira 20. Saya akan lihat dulu hasilnya seperti apa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kita harus save filenya dulu. Kita klik save aja. Oke, terus di sini kita ada data. Ada data FWHM 2 theta dan data height, area, dan D-nya. Sini ada datanya.
Kemudian di sini udah bisa kita lihat ada beberapa puncak yang tertandai otomatis yaitu ada 3 puncak. Nah, karena di sini outputnya adalah menentukan indeks Miller, jadi kita harus olah lebih lanjut datanya. Itu dengan cara indexing, kita pilih DHKL. Nah, setelah itu di sini ada tabel yang harus kita isi. Sampel name-nya boleh kita isi MnO2 atau viral-lucid atau terserah teman-teman. Kemudian di sini tetragonal. Kenapa saya isi tetragonal? Berdasarkan data. Sebentar, saya buka dulu datanya. Berdasarkan data ini. Jadi selain data di file ini tuh ada beberapa keterangan-keterangan dari sampel yang mau kita analisis, seperti nih parameter. Di sini ada parameter dan di sini juga ada sel parameter yang harus kita sesuaikan. Di sini sel parameternya adalah 4404. Ya. Kemudian karena nilai A dan B-nya sama, kemudian yang C-nya itu kita sesuaikan juga. Nah, kemudian alfa, beta, dan gamma juga disubstitusi, tapi karena sudah sama jadi nggak usah. Kemudian di sini ada tulisannya tetragonal. Jadi tetragonal ini merupakan simetri kelasnya. Jadi simetri kelasnya saya isi tetragonal sesuai dengan data yang kita punya. Nah, kemudian kita lihat di sini start sama stop 2 theta. Jadi di sini tuh di dalam aplikasi PowderX ini ada grafik yang bisa dilihat oleh teman-teman ya. Sumbu Y-nya merupakan intensity dan sumbu X-nya merupakan 2 theta. Di sini tertutup, mungkin kalau dikecilin akan kelihatan 2 theta. Ini ya, 2 theta. Nah, kemudian di sini harus kita isi, sesuaikan startnya dari mana. Jadi teman-teman lihat di sini plot ini tuh mulainya dari mana sih, dari angka berapa. Di sini kita bisa lihat dari angka 5 sampai kira-kira di sini ujungnya 90. Kalau sudah sesuai ya sudah tidak perlu diubah lagi. Kemudian 2 theta errornya kita ganti juga jadi 0,9. Setelah itu kita calculate. Nah, di sini akan keluar keterangan-keterangan dari data-data yang telah dimasukkan. Selanjutnya yang kita harus lakukan adalah klik peak match. Di sini kita bisa melihat 3 data HKL seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa indeks Miller itu kan sistem notasi HKL, dan di sini kita punya data HKL-nya, dan di sini ada 3 data HKL. Kalau sebelumnya kita punya banyak data HKL, tapi di sini kita punya 3 karena di sini kita punya 3 totalnya itu kita punya 3 experimental peaks, dan di sini kita punya 3 matching lines. Jadi di sini ada 3 peaks, kita menemukan 3 peaks, kita bisa mengidentifikasikan 3 peak, dan juga ada 3 line, 3 garis yang cocok dengan data yang sudah kita masukkan. Jadi ini merupakan hasil akhirnya. Jadi di sini udah ada. Nah, ini selanjutnya. Sekarang sudah kita
sekarang bisa kita lihat di sini sudah muncul di atas puncaknya. Kemudian di sini kita bisa klik refine cell. Oke, setelah itu udah di sini adalah hasil akhir dari index Miller-nya. Hasil akhir dari Powder X outputnya. Teman-teman bisa di sini save plotnya untuk bikin di laporan atau di mana, atau untuk keperluan apapun teman-teman bisa save di sini. Namanya bisa disesuaikan. Di sini saya kasih nama plot evolusi. Kemudian saya save. Kemudian di sini juga ada data akhirnya. Nah, di sini setelah kita pencet refine cell akan muncul seperti ini berupa data akhir ya, berupa outputnya. Jadi di sini bisa kita lihat, sesuaikan saja. Di sini yang peak pertama yaitu indeks Miller-nya 110. Kemudian yang kedua 101, sesuai juga. Yang ketiga 211. Oke, jadi sudah sesuai. Dan setelah itu kita bisa save juga. Oke, setelah itu kita klik save. Dan inilah hasil dari pengolahan data di aplikasi Powder X. Ya, plotnya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.